Kemana sih arahnya teologi pembebasan ini? Arahnya ada 3. Yang pertama, universal brotherhood. Persaudaraan universal. Bentuknya apa? Universal brotherhood itu kesetaraan. Equality. Buktinya apa? Keadilan sosial. Social justice. Jadi semua manusia itu saudara. Maka lihat siapapun orang, pertama-tama lihatlah dia sebagai manusia, maka dia saudaramu. Selama ini kita seringkali lihat orang tidak pada sisi manusianya dulu. Kebanyakan kita lihat aspek atributnya. Ketemu orang kita lihat kadang orang mana ya itu. Kadang agamane apa ya. Ketoke kok Islam, NU apa Muhammadiyah ya kuwi. Ketok. Jadi kita selalu bergerak di level topeng-topeng, atribut-atribut. Padahal kalau kamu mau lihat bahwa dia manusia saja titik, maka dia selevel denganmu. Podo-podo menungsane. Sama-sama manusianya. Itulah universal brotherhood. Manusia sama manusia. Jadi sebelum kamu marah-marah, benci, tidak suka sama orang, pertama-tama lihatlah bahwa dia itu saudaramu. Kalau sama saudara kan, kalau ada salah ya dinasihati yang baik. Tidak pakai marah-marah, tidak pakai benci. Kalau ada yang benar didukung, dibantu. Kan begitu. Kayak sama saudaramu, sama adikmu, sama kakakmu. Terhadap siapapun. Nah, buktinya apa? Kalau kita nganggap semua orang saudara, yang terjadi pasti nanti equality. Kesetaraan. Kita semua ini setara. Punya hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Kesetaraan adalah bukti tidak ada penindasan. Tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang menzolimi. Makanya Nabi wanti-wanti unsur akhoka zoliman au madluman. Karena begitu ada praktek kezoliman, pasti di situ ada ketidaksetaraan. Begitu ada ketidaksetaraan, pasti tauhid tidak bisa tegak. Ada jarak. Nah, buktinya kesetaraan itu sudah bagus apa? Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat dunia. Kalau cuma Indonesia nanggung terbatas. Nek iso yo adil seluruh dunia. Itu menunjukkan bahwa kita semua manusia bersaudara dan setara. Apa yo iso Pak? Ini apa ndak kayak mimpi Pak? Ya, yo awalnya semua dari ideal-ideal. Patokan kita ke sini. Kayak cita-cita yo arahnya ke sini. Kalau sudah punya ideal, punya mimpi kan langkahnya bisa lebih tegas. Daripada ndak punya mimpi. Kalau kita tidak punya ideal, tidak punya mimpi, mau kemana bingung. Alah Pak, yang penting dijalani aja. Ya dijalani aja kalau melenceng. Jangan-jangan jalanmu harusnya ke depan malah ke belakang. Jadikan ini patokan. Apa yang mungkin Pak keadilan sosial terwujud, wong manusia itu memang fitrahnya ya ada jenjangnya. Loh, ini idealnya kamu wujudkan, bahwa wujud apa enggak bukan urusanmu. Anggaplah semua manusia saudara, bahwa terus orang lain tidak nganggap kamu saudara, ya bukan urusanmu. Perlakukan orang lain setara, bahwa kamu diperlakukan tidak setara, ya bukan urusanmu. Adillah, kan begitu. Meskipun mungkin orang sekali dua kali melakukan ketidakadilan padamu. Tapi ideal kita ini, tujuan utamanya teologi di sini, katanya Ashur Ali Engineer. Ya kalau sudah punya mimpi kan tinggal urusan selanjutnya mewujudkan mimpi. Kalau yang tidak punya mimpi mau kemana tidak jelas. Jadi tujuan utamanya
universal brotherhood, equality, dan social justice. Oke, nah mewujudkan tiga tadi, senjatanya apa? Katanya Asy'ariyah, agama. Cuma katanya Asy'ariyah, agama ini punya dua wajah. Satu, agama itu pelarian, tempatnya orang sambat. Sambat itu tempatnya orang mengeluh. Yang kedua, agama bisa jadi senjata untuk berjuang, melakukan revolusi, menaklukkan status quo yang menindas, menaklukkan kezaliman. Itu wajahnya agama ada dua. Kita mau pakai yang mana sekarang? Katanya Asy'ariyah, banyak orang memposisikan agama di yang pertama. Kalau sudah hidupmu buntu, kalau sudah putus asa, pesimis, ingatlah Allah, kembalilah pada agama. Kita selalu sering memposisikan agama di situ. Agama jadi pelarian. Kita ditindas di dunia, tidak masalah. Karena ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Tidak apa-apa kita sengsara. Besok di akhirat kita balas dendam. Kan ada yang begitu. Posisinya agama ada di yang pertama. Bikin orang pasif, bikin orang malas. Kalau kita perlakukan agama di yang pertama ini, maka benarlah kalmak. Sodako kalmakhul azim. Ya kan? Agama jadi candu bagi masyarakat. Jadi agama meninabobokkan kita, membuat kita fly, seolah-olah hidup ini enak, nyaman. Padahal enggak, kamu sedang ditindas. Membuat kita lupa realitas. Agama hanya tempat mengeluh. Itu kan kalau katanya Asy'ariyah, agama itu jadi candu. Yang pertama kalau dia sick of the oppressed, keluhan orang-orang yang tertindas. Head of headless world. Head of headless world itu ya main perasaan di tengah dunia yang tidak punya perasaan. Ya kan? Yo, dunia ini kelihatan kejam, yo ayo berjuang. Gitu loh maksudnya. Jangan enggak apa-apa Pak, saya ngalah sajalah. Biar mereka senang-senang, enggak masalah. Wong dunia ini berapa lama sih? Umur kita nggarah piro kan mesti gitu. Head of headless, biarlah mereka tidak sadar dengan kezolimannya, kita nikmati saja. Itu head of headless world. Dan spirit of spiritless situation. Spirit itu semangat ruhania di tengah situasi yang tidak peduli yang rohani-rohani. Karena kalau kita mencandu agama seperti katanya Karl Marx tadi, jangan-jangan kita dimanfaatkan. Dunia ini sudah tidak punya hati, dunia ini sudah tidak mempertimbangkan yang rohani. Semuanya serba ekonomi, nyari keuntungan. Kalau kita bermain di level mengeluh, pesimis, putus asa, menyerahkan semua apapun yang terjadi pada Allah, kita akan ditelan oleh yang kita anggap zalim tadi. Kalau kita diam menyerah begitu saja, ya kita habis. Dan agama memang benar jadi candu. Oleh karena itu, jangan posisikan agama di nomor satu. Jadikan agama itu senjata. Kayak saya bilang di awal tadi, bagi kelompok teologi pembebasan, agama itu senjata untuk membebaskan dari kezoliman. Agama itu senjata yang paling efektif karena dalam agama ada sentimen-sentimen. Cuma untuk menjadikan agama senjata, kuncinya dua. Kondisi sosial politik, dan yang kedua, apa yang
dirangkul oleh agamamu. Kalau kamu cenderung pada status quo, ya nanti kamu menjadikan agama nina bubuk. Agama jadi candu. Tidak jadi senjata lagi. Padahal agama tadi kan diberikan oleh Allah jadi sangu kita untuk mengelola dunia, mengelola alam semesta sebagai khalifah. Kalau kita pasrahkan lagi semuanya pada Allah, kan apa-apa diserahkan lagi, ya serahkan aja pada Allah. Gusti Allah ora sari, Gusti Allah sing ngatur. Kalau kita gitu terus, ya sudah, kita kehilangan fungsi senjata ini. Kayak perang, kita sudah pegang senjata, kita sudah dipukuli musuh, waktunya bales, pasrah aja sama Allah. Eman-eman senjatamu. Wong kamu sudah dikasih senjata dan punya hak untuk bales. Jadi jangan di yang pertama. Agama punya dua wajah, tapi jangan di yang pertama, adalah di yang kedua. Agama jadi senjata kita, panduan kita untuk hidup yang bermartabat sebagai manusia. Bukan sebagai pelampiasan dari semua kesulitan kita. Bukan sebagai tempat mengeluh. Bukan sebagai tempat kita menyerah, frustasi. Enggak. Jadi agama taruh di depan, jangan taruh di belakang. Oke, itu asumsinya. Dua wajah agama. Terus, untuk menjalankan semua yang di atas tadi, Ashur Ali mencanangkan 3 proyek yang mau dia garap. Yang pertama apa? Kesadaran untuk berpikir. Ashur Ali ingin menyadarkan umat Islam, meskipun sejak lama sudah dilakukan para filosof, bahwa akal dan wahyu itu saling mendukung. Ini proyek besar yang sampai hari ini nggak selesai-selesai. Selalu saja banyak orang yang benci sama pikiran. Benci sama berpikir. Padahal ini 2 sisi wahyu. 2 hal yang sama-sama diberikan oleh Allah untuk bekal kita di muka bumi dan saling mendukung. Akal itu biar tidak sesat, dikasih peta oleh Allah namanya wahyu. Wahyu itu bisa dibaca kalau akalnya hidup. Sama kamu baca peta itu loh. Kalau baca peta, petanya wis sampai mengarahkan. Tapi kalau akalmu tidak jalan, tidak bisa baca mana sungai, mana jalan kereta api, ya tidak nyampe tujuannya. Akal harus hidup untuk memahami wahyu. Wahyu dibutuhkan, karena kalau tidak akal ngarang sendiri. Maunya kemana, sampainya kemana. Kayak kamu pas ketipu GPS itu. Jalan terus. Bapak mau kemana kan itu? Belok kiri. Iya kan. Jadi, dua-duanya penting. Peta ya penting, akal ya penting. Kapan kamu ngerti kalau ditipu GPS? Kan ini sudah jalan. Loh, kok jalannya semakin sempit? Mesti keliru ini. Itu kan akal yang bisa gitu. Kalau kamu taklid terus sama petamu, sama GPSmu, mungkin tiba-tiba jalan buntu. Atau jalan gak bisa dilewati motor, harus jalan kaki misalnya. Nah, itu yang bisa membunyi-bunyikan itu kan akal. Cuma ada peta. Wahyu saja tanpa akal, kayak kamu pegang peta. Tapi tidak bisa baca petanya. Akal saja tanpa wahyu, kayak kamu jalan gak ngerti arah, ngarang. Dua-duanya penting. Maka belajarlah cara berpikir. Belajarlah cara membaca wahyu, baik qauliyah maupun kauniyah. Kunci keberhasilan kita di situ. Yang kedua, jadi proyeknya Ashur Ali yang pertama ngajari kita, menyadarkan kita bahwa akal dan wahyu itu tidak tabrakan. Yang kedua, beliau ingin ngajari kita harus siap hidup bareng orang lain yang berbeda. Berbeda dalam hal apapun.
Tidak mungkin kita ingin menang sendiri. Zaman Nabi saja di Madinah, Nabi kan hidupnya juga bareng komunitas Yahudi, bareng komunitas Nasrani. Kita harus siap hidup berbeda. Kalau tidak siap, kita tidak bisa hidup. Tiap hari stres lihat orang beda. Tidak mungkin seragam. Ya selalu ada yang beda. Kalau kita marah setiap kali ada orang punya pendapat berbeda, ya siap-siap darah tinggi, siap-siap rambutmu putih. Tidak usah. Bahwa orang lain berbeda, pahami saja. Lah kok orang itu mikirnya gitu, menyimpulkannya begitu, cara berpikirnya gimana? Pakai dalil apa? Oh kalau dalilnya itu, aku masih lebih percaya dalilku. Kan gak masalah begitu. Tidak harus kamu marah-marah. Apalagi maki-maki. Apalagi gegeran tidak ada akhirnya di medsos. Eman-eman kuotamu. Nah iya kan? Daripada kamu pakai gegeran, buat dipakai yang lain. Jadi yang kedua itu. Ini penting untuk pembebasan tadi. Harus siap hidup bersama. Yang tidak siap, ya kamu tidak akan bisa bebas. Kamu akan terbelenggu terus. Jangan salah loh. Semua yang sangat kamu cintai atau sangat kamu benci pada akhirnya jadi belenggu bagimu. Benci sama orang misalnya. Kamu papasan di jalan saya kan milih minggir. Tidak mau papasan sama dia. Kamu jadi capek, harusnya jalan lurus malah minggir. Itu kan terbelenggu. Mbok tadi lewat aja ngapain? Tidak mau. Daripada ketemu dia mending tidak. Ya kamu keluar biaya, keluar energi, keluar capeknya. Jadi belenggu juga ketika kamu membenci, tidak cuma mencintai sesuatu. Oke, maka harus siap hidup bersama. Dan yang ketiga, watak keberagamaan kita. Selama ini keberagamaan kita itu egois, mikir diri kita sendiri. Asy'ari ingin kita itu beragama yang sensitif, simpatik, dan peka. Peka kalau ada yang tertindas, peka kalau ada yang susah, peka kalau ada yang lemah atau dilemahkan. Itu visinya Islam sejak awal, katanya Asy'ari, yang selama ini kita lupakan. Ada visi ideologis individual namanya tauhid, ada visi sosialnya. Itulah Islam yang sejati. Katanya Asy'ari, selama ini kita beragamanya egois. Pingin menang sendiri, tidak peka, tidak sensitif, tidak simpatik. Oke, ini proyek besar 3. Boleh kita adopsi jadi proyek kita. Kita beragama yang cerdas, beragama yang toleran, bisa hidup sama orang lain, dan beragama yang sensitif dan simpatik. Itulah wajah Islam yang